Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa Zahra dari PAI 7A ingin membuat video resume mata kuliah Psikologi Agama. Nah, mari kita mulai aja ya. Di sini dengan judulnya Perkembangan Jiwa Beragama Masa Anak-anak. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada material atau fisiologis sebagai akibat dari pengaruh lingkungan dan ditandai oleh semakin besar bertambahnya ukuran fisik dari titik ada menjadi ada, dari titik tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dan dari sedikit menjadi banyak, dan dari sempit menjadi meluas, dan sebagainya, masih banyak lagi. Perkembangan merupakan perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu. Perkembangan anak didik juga terjadi secara bertahap dalam suatu proses berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama. Jiwa agama pada anak dan remaja mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Jadi, perkembangan jiwa agama mereka itu sesuai dengan berkembangnya lingkungan mereka juga gitu. Dari lingkungan terutama yang bisa merubah mereka tuh dalam psikologi agamanya itu bisa berubah dengan mereka yang masih anak-anak sudah dididik dari kecil banyak ilmu agama seperti masuk madrasah, itu kan berarti kan lingkungannya udah beragamanya baik banget kan. Jadi dari situ aja anak tuh udah dididik agamanya udah lumayan bagus gitu, dari ada pelajaran Al-Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, fikih, SKI, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu agama yang diajarkan melalui madrasah, melalui guru-gurunya, dan termasuk lingkungan juga bisa merubah mereka gitu dari kecil. Kalau dari kecil udah dididik agamanya bagus, sampai tua pun anak itu bakal bagus agamanya gitu kan, sesuai dari lingkungan juga. Apalagi kalau orang tuanya ngedukung, belajar agama yang bagus gitu, belajar agama lebih diperdalam lagi gitu buat masa depan kamu. Bukannya pada saat itu juga kamu punya ilmu agama misalkan, ya dipakai cuma saat itu juga, enggak. Ilmu agama itu bisa dipakai sampai nanti kita meninggal pun kita butuh itu, kayak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah kalau misalkan kita mengucap tahlil, syahadat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di sini perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritas. Maksudnya konsep keagamaan itu berkembang pada diri mereka, dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Jadi berkembangnya jiwa keagamaan mereka itu dari faktor luarnya gitu. Ada faktor dari hati orang tersebut, dari anak tersebut juga ada, bisa, dan terutama itu lingkungan sekitar banget yang pasti mempengaruhi berkembangnya jiwa keagamaan anak tersebut. Pada masa remaja, para ahli jiwa juga tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa lamanya masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam menentukan permulaan masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegoncangan yang ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi pada pria. Kejadian yang menentukan ini tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang mulai 12 tahun dan ada pula yang mulai 13 tahun. Ada pula yang sampai 15 tahun. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja turut dipengaruhi oleh perkembangan itu. Maksudnya penghayatan pada remaja terhadap ajaran agama dan tindakan keagamaan yang tampak pada remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Apalagi zaman sekarang ya, banyak banget nih
yang remaja-remaja aja tuh udah sama ilmu agama tuh udah jauh banget gitu kan. Mereka diajarin di sekolah, sama orang tua pun diajarin, tapi di luar sekolah ataupun di luar rumah, mereka melalaikan sholat terutama, yang mereka lebih penting, yaudah nongkrong gitu, main sama teman-temannya, tapi sholatnya dilalaikan gitu, tinggalkan, padahal kan sholat itu udah wajib, apalagi kalau udah dewasa, udah menstruasi, yang laki-laki ditandai oleh mimpi. Jadi mereka wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Di sini ada tahapan periodisasi manusia. Yang pertama, tahap asuhan dari 0 sampai 2 tahun. Atau disebut fase neonates. Mulai dari kelahiran sampai umur 2 tahun. Dalam tahap ini, proses edukasi dilakukan dengan cara mengazankan dan mengikomahkan di telinga kanan dan telinga kiri melakukan ikomah. Di sini juga ada perjuangan orang tua ya, yang buat anaknya itu pasti dan bakal dididik agama dengan baik kan. Selanjutnya di sini ada tahap pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera dimulai dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. Atau disebut fase anak-anak, yaitu mulai dari masa neonates sampai pada masa polusi atau mimpi basah. Pada masa ini, anak mulai memiliki potensi-potensi biologis, pedagogis, psikologis, sehingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pembiasaan, keteladanan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya ada tahap pembentukan watak dan pendidikan agama dimulai dari 12 sampai 20 tahun. Di fase ini disebut fase tamyiz atau mampu membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, atau disebut juga fase balik di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Fase ini ditandai dengan 2 hal, yaitu pemahaman yang dicapai melalui pendayaan gunaan akal, karena dengan akal tersebut seseorang memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Jadi di fase ini tuh udah fase dewasa dari umur 12 sampai 20 tahun. Selanjutnya ada tahap pematangan dari umur 20 tahun sampai 30 tahun. Tahap ini telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya yang mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Selanjutnya ada tahap kebijaksanaan dari umur 30 tahun sampai meninggal. Fase ini mereka telah menemukan jati diri mereka masing-masing yang hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Jadi di sini udah istilahnya tuh tahap terakhir ya, karena tahap sampai meninggal, di mana orang tersebut sudah menemukan jati dirinya tuh seperti apa gitu, harus melakukan apa masa depannya, apalagi sudah menikah, sudah memiliki keluarga, pasti punya tanggung jawab yang besar untuk menghidupkan keluarganya, terutama lelaki yang wajib dan harus menghidupi keluarganya gitu, memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Di sini ada anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada di dalam lingkungannya. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk perkembangan jiwa keagamaan anak gitu. Kalau misalkan dari kecil anak-anak sudah diberikan lingkungan yang baik, lingkungannya sudah bagus keagamaannya, sampai kapanpun anak itu bakal bagus agamanya gitu, bakal memahami ajaran-ajaran agama yang sesuai diajarkan Nabi Muhammad kepada kita gitu, perantaranya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan.
perkembangan individu tentu tidak lepas dari sebagai faktor yang mempengaruhinya sebagai faktor hereditalitas dan faktor lingkungan baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ada juga lingkungan yang bersifat abstrak, antara lain sistem situasi ekonomi, politik, sosial, budaya, adaptasi istiadat, serta ideologi atau pandangan hidup. Di sini juga ada perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. Yang pertama itu ada tingkat dongeng, yang kedua ada tingkat kepercayaan, yang ketiga ada tingkat individu. Terus di sini Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada fase dalam kandungan, berarti masih di dalam kandungan, belum dilahirkan. Yang kedua itu ada fase bayi, berarti dari masih baru lahir banget, anak itu udah dididik agamanya. Selanjutnya ada fase anak-anak yang masih sekolah dasar gitu, sudah disekolahkan di sekolah agama yang baik gitu dari kecilnya. Yang keempat itu ada masa anak sekolah. Di sini ada sifat beragama pada anak. Yang pertama ini ada kurang mendalam atau tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja. Jadi harus dalam gitu. Harus mendalami, kita memberikan ilmu agama kepada anak-anak kita. Selanjutnya ada egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada anak usia 3-7 tahun. Selanjutnya ada antropomorfis, yaitu konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya berasal dari pengalamannya. Selanjutnya ada verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Selanjutnya ada imitasi. Tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dengan meniru. Berarti imitasi itu meniru dari lingkungan, dari orang sekitar anak itu. Di sini juga ada prinsip pertumbuhan dan bimbingan anak. Yang pertama ini ada prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindakannya. Ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instintif. Keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Jadi anak-anak itu dari hampir setiap manusia, bukannya anak-anak aja. Dari baru lahir mereka itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dari orang tua, orang sekitarnya yang sudah dewasa. Mereka belajar jalan aja butuh kita yang dewasa gitu, di papa, diajarin jalannya kayak gini ya nak, jalannya kayak gini ya dek gitu. Dari cara bicara kita harus mencontohkan yang baik gitu, biar anak-anak di sekitar kita itu dapat mencontoh kalimat yang baik gitu, enggak yang asal-asalan gitu. Makanya kita jadi orang dewasa yang berada di sekitar mereka, kita harus mencontohkan yang baik. Yang kedua ini ada prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Berarti benar ya, nggak bisa hidup sendiri. Setiap manusia itu nggak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya yang nomor 3 ada prinsip eksplorasi. Kemantapan dan kesempurnaan. Perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jadi hidup juga butuh latihan gitu kan.
Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Di sini juga ada faktor yang membentuk anak mulai mengenal dan mendalami agama. Yang pertama ini ada faktor internal atau dalam diri atau bawaan. Manusia yang dalam hal ini adalah anak yang memiliki fitrah atau agama untuk mempercayai suatu zat yang mempunyai kekuatan di luar dirinya, yaitu Allah. Zat yang memberikan sesuatu beragam yang bermanfaat maupun mudarat. Dalam perkembangan fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan juga ada yang mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini ada faktor eksternal atau lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa beragama pada anak didik. Yang pertama itu tadi ada dari Allah dan Nabi Muhammad, dari internalnya dari diri anak tersebut. Nah, yang kedua ini ada faktor eksternal dari lingkungan, keluarga, masyarakat, dan teman-temannya gitu. Jadi kita nanti kalau misalkan udah jadi orang tua, kita kan pasti bakal jadi orang tua ya nanti di masa depan. Kita harus memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anak kita gitu. Dari kecil anak sudah dididik ilmu agamanya dengan baik agar nanti kalau udah besar tuh gampang diatur gitu kan, nggak melenceng sana sini gitu. Kita memberikan ilmu agamanya, ya udah tinggal lanjutin gitu. Kalau anak tersebut dari kecil sudah paham ilmu agama itu bagaimana. Di sini juga ada keluarga training center bagi penanaman nilai-nilai pengembangan fitrah atau jiwa beragama anak. Yang pertama itu ada menjadi orang patut diteladani dan jadi model. Yang kedua, memberikan perlakuan yang baik. Yang ketiga, membimbing, mengajarkan, atau melatih ajaran agama terhadap anak. Kemudian, lingkungan sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program sistematis yang melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan pada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, corak perilaku anak merupakan cermin dari corak perilaku masyarakat pada umumnya. Artinya, kualitas perkembangan kesadaran beragama pada anak sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kualitas kesadaran berperilaku atau pribadi orang dewasa atau masyarakat itu sendiri. Jadi, yang penting itu bagi anak-anak untuk ilmu agamanya itu adalah lingkungannya. Bagaimana kita cara memilihkan lingkungan yang baik buat anak-anak kita nanti, kita dapat menerima hasilnya nanti di masa depan gitu. Kalau misalkan anak-anak kita sudah dididik ilmu agama yang baik, yang bagus, dan mendalami ilmu-ilmu agama, apalagi nanti anak kita bisa lanjut buat pondok pesantren, kuliah, segala macam yang mengenai ilmu agama, kita harus bangga gitu kan. Berarti kita berhasil nih ngedidik anak di ilmu pendidikannya maupun ilmu agamanya gitu. Sekian video dari saya bentuk resume. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Hoirunisa dari PI7A mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.